Selamat datang kembali di Podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast Biar Lega ini adalah podcast di mana gue Gilang Baskara, saya sehari-hari saya berprofesi sebagai stand up comedian, dan ini adalah tempat di mana gue bisa mengeluarkan isi kepala gue, hal-hal yang pengen diomongin di otak gue yang belum bisa jadi materi stand up, mungkin biar lega gitu. Karena biasanya sebagai stand up comedian, kalau ada keresahan di kepala, kalau ada hal yang mengganggu pikiran atau ada yang meresahkan tuh biasanya jadinya materi stand up. Cuma kan kadang nggak semua hal bisa atau belum lah bisa menjadi materi stand up, jadi ya dikeluarkan lewat inilah. Salah satu penyalurnya adalah lewat podcast biar gue bisa ngalur ngidul aja. Akhirnya kembali lagi di episode biasa setelah kemarin kolaborasi asik. Kolaborasi bersama podcast minggunya Awe dan Pican. Gimana? Yang muncul part 2 duluan baru part 1 di podcast gue. Ini episode berapa berarti ya? Tidak hafal episode podcast sendiri. Episode 32. Episode 32 nih. Seru banget sih gue waktu bikin sama Awe sama Pican tuh, bener-bener ngobrol ngalor ngidul aja. Dan melihat dari statistik, gue jarang-jarang sih merhatiin statistik. Cuma melihat dari statistik cukup tinggi traffic yang podcast yang bareng Awe sama Pican. Gokil kalian emang. Militan podcast seminggu tuh luar biasa sekali sih. Gue yakin itu banyak limpahan pendengar dari podcast seminggu, jadi ramai sekali yang episode itu trafficnya cepat naik. Gitulah kurang lebih. Nanti lain kali kami akan berkolaborasi kembali. Tunggu saja. Apa mau ngomong apa ya? Kayak gue udah cerita juga sih yang di apa sih, di podcast seminggu gue ngomong waktu itu. Kemarin gue lagi mau ada meeting di Menara Imperium Kuningan, terus ada lagi nunggu di depan lift, gue lagi nungguin si teman gue, terus tiba-tiba ada yang datang, kayaknya orang yang kerja di situ sih karena pakai baju rapis layaknya karyawan di gedung. Lalu dia menyalami saya, cuma bilang, "Bang, saya dengerin podcastnya." Terus dia nyalamin, udah aja. Pergi gitu doang, udah cuma menyalami dan bilang denger podcastnya. Cukup unik sih menurut gue, karena kalau karena pasti dia tahu gue dulu dong sebagai stand up comedian, paling nggak tahu mukanya. Karena kalau cuma pendengar podcast murni nggak mungkin, karena tidak ada mukanya di sini, ya nggak? Kalau benar-benar cuma pendengar podcast doang, dia nggak tahu muka gue kayak apa dong. Berarti dia mungkin pernah tahu gue dulu, pernah nonton stand upnya, paling nggak tahu muka Gilang Baskara nih kayak apalah. Terus tapi menurut gue anehnya kalau misalnya selama ini gitu, kalau emang orang kenal gue dari stand up, paling Bang Gilang ya gitu, atau Bang Gilang atau gitu, terus salaman deh gitulah. Kalau ini dia langsung salaman, terus Bang gue dengerin podcast lu, udah gitu. Berarti dia tidak menyapa nama. Seinget gue ya, dia nggak menyapa nama, dia nggak ngomongin stand up, langsung gue dengerin podcast lu gitu aja. Berarti bisa jadi kesimpulannya adalah dia tahu gue dari stand up, cuma mungkin lebih suka podcastnya kali. Aneh juga ya, gitulah intinya. Terima kasih siapapun itu yang waktu itu bertemu di Menara Imperium. Terima kasih banyak sudah menyapa. Lalu ada yang udah nonton itu gue
channel di Politik 101. Dunia dalam seputar liputan Indonesia, apa ya gua aja lupa sendiri nama acaranya karena panjang banget namanya. Ntar ya gue cari dulu ya biar gue juga nggak salah. Liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia di channel Politik 101, Politik 101. Ada yang sudah nonton? Cukup banyak sih. Per hari ini berarti sudah, gue cek dulu. Per hari ini 18.000 yang nonton. Wow. Tayang dari 26 November. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Itu emang bukan channel gue, karena gue punya channel sendiri. Mungkin tidak banyak yang Bentar ya, gue lagi baca komen-komennya nih. Jadi itu bukan channel gue. Gue punya channel sendiri sebenarnya, channel YouTube, tapi nggak banyak yang tahu karena memang tidak aktif juga. Maksudnya bukan tidak aktif sih, gue jarang-jarang uploadnya itu. Cari di Gilang Baskara atau Gilbas, itu isinya gue review mainan. Jadi sangat berbeda dan sangat niche, pasarnya sangat spesifik. Jadi mungkin tidak banyak yang tahu gitu. Yang kalau penyuka gue stand up atau penyuka gue ya stand up sih, yang nggak tahu itu dan mungkin terlalu spesifik ya, kalau nggak suka mainan nggak akan nonton gitu. Ntar ya gue mau buka ini. Kayak gitu. Jadi ntar ya bro. Kalau yang suka yang penonton yang nggak suka mainan jadi nggak akan tahu channel gue ya, walaupun bukan karena mainan sih, sepi. Maksudnya bukan karena gue bahas mainan jadi orang nggak banyak tahu, cuma karena emang gue tidak rajin upload aja. Buktinya ada friends yang review mainan, subscriber banyak, friends itulah adalah ya. Jadi seperti itu. Jadi tuh sebenarnya diajak sama temen SMA gue ketemu lagi. Terus dia ngajakin, dia ada ide mau bikin acara bla bla bla. Dia bertiga sama teman-temannya, berarti sama gue berempat total timnya. Oke, gue iyain karena gue tertarik juga sama konsepnya. Lalu kami mendevelop materinya bareng-bareng. Dari mereka juga ada masukan. Karena kan yang stand up comedian gue doang nih, jadi gue yang lebih tahu lah gimana cara bikin jokes-jokesnya kurang lebih ya gitu. Jadi ya udah, jadi itu juga hasil bikin materinya hasil rame-rame lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu channel temen gue, channel baru, videonya baru ada 4 kalau nggak salah. Jadi silahkan di subscribe kalau mau nonton lagi guys. Episode baru gue baru mau syuting Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, 2 hari lagi baru mau syuting gitu. Jadi ditunggu saja ya. Terima kasih banyak yang sudah pada menonton. Alhamdulillah rame, soalnya teman gue bilang tapi ini lagi coba dulu lang, tapi jadi kalau misalnya nggak rame yang nonton nggak dilanjutin. Walaupun gue agak sebel sih, karena menurut gue YouTube tuh lu bisa bikin apa aja, nggak perlu nunggu banyak yang nonton apa enggak. Kalau suka mau bikin aja terus. Tapi alhamdulillah yang nonton lumayan, temen gue juga kayaknya seneng, yang nonton lumayan banyak, jadi kayaknya akan lanjut. Ya begitu. Oh ya, terima kasih juga yang sudah menjadikan podcastku ini top podcast kalian. Aku senang banyak sekali hari itu saat Spotify mengeluarkan kalau di top podcast, top listening lagu dan podcast. Hari itu banyak sekali yang mention aku, baik di Twitter, baik di Instagram. Terima kasih banyak kalau podcastku menjadi podcast favorit kalian, podcast yang paling banyak didengar. Terima kasih banyak. Wah, hebat sekali kalian ya dengerin ini. Top podcast gue juga ada sempat share di Twitter sih. Cuman siapa tahu pengen tahu apa yang podcast yang 5 terbesar yang gue dengerin ternyata selama ini. Nomor 1-nya 30 Days of Lunch. Sebenarnya gue cukup kaget 30 Days of Lunch nomor 1. Gue kira Rapot yang akan nomor 1. Karena kan 30 Days of Lunch cuma 30 episode dan sudah selesai dari lama
episode ke-30-nya. Jadi kalau episode terakhirnya tuh kapan gitu kan, udah agak lama, coba gue cek ya. Episode terakhirnya tuh udah berapa bulan lalu kalau nggak salah kan, coba lihat 30 Days of Lunch. Episode terakhirnya itu episode 30 Agustus. Bahkan Agustus sudah selesai dia. Dan setelah Agustus kan gue banyak dengerin podcast lain, ternyata dia tetap nomor 1 di top podcast gue 2019. Mungkin karena gue kejar, waktu itu kan gue mulainya denger tuh waktu udah episode berapa gitu. Kayaknya mungkin karena gue kejar dari episode 1 kali ya, jadinya dia masuk top podcast gue. Ya mungkin. Nomor 2 tentu saja podcast yang sering gue denger dari berapa tahun lalu, podcast awal minggunya Adriano Colby. Dia nomor 2 di ranking gue. Nomor 3-nya ada Rapot. Nah gue kira tadinya Rapot bakal nomor 1 nih, karena Rapot gue ngikutin banget ya minggu. Ternyata Rapotnya Reza Anka Candika Radini, Reza Anka Radini Abigail gitu, salah. Itu nomor 3 gue. Nomor 4 ya Magna Talks. Good evening ladies and gentlemen, this is your host T.S. Lawrence. Asik. Magna Talks nomor 4, dan nomor 5-nya Asumsi Bersuara. Dish tak tak, tak tak, tak tak. Box to Box Media Network. Tak tak, tak tak. Wah. Bersama saya Rayes tuh. Nah, itu dia. Walaupun padahal Magna Talks apa namanya? Tadi yang terakhir, Asumsi Bersuara tuh gue nggak setiap, kalau kayak Rapot tiap episode gue denger. Podcast awal minggu tiap episode gue dengar. 30 Days of Lunch juga begitu. Magna Talks juga. Kalau Asumsi gue padahal tidak tiap episode gue dengar. Gue dengar cuma episode-episode yang menurut gue seru pembahasannya. Kayak kemarin ada tentang terorisme. Itu seru. Ada tentang apa ya, waktu itu gue dengar, lupa gue, ketahanan pangan apa. Ada beberapa yang topiknya gue seneng, gue dengar. Ada beberapa yang emang gak suka, yang gak gue dengar gitu. Kalau yang lain emang pasti gue denger aja tiap minggu. Tapi ternyata Asumsi tetap masuk top 5 podcast gue. Begitulah ceritanya. Sorry. Ya intinya terima kasih banyak ya buat kalian yang udah dengerin podcast aku. Jadinya masuk top podcast di Spotify kalian. Semoga gue ini menjadi semangat buat gue guys. Jadi gue akan tambah semangat terus mengerjakan podcast ini. Dan wow, dan sekarang Podcast Biar Lega juga punya Instagram loh, @biarlega. Gue nggak tahu buat apa sih podcast punya Instagram, dan gue juga nggak ngerti kenapa gue bikin. Ya buat ngamanin username aja guys, daripada ada yang malsuin. Walaupun pede banget ya, pede banget bakal ada yang malsuin Biar Lega ini. Tapi ya intinya ada Instagramnya @biarlega. Dan kebetulan sekali nama Biar Lega belum ada yang ngambil. Ya seperti itulah. Terus kemarin juga Sabtu kemarin gue main di Stand Up Night Depok. Ada yang datang kemarin ke Stand Up Night komunitas Depok di Pesona Square. Anjing, gue berangkat dari rumah Uus kan, gue dari Bintaro 1,5 jam men. Dan kayaknya gue salah ngambil jalan juga sih, karena lewat tol Jor terus ngikutin maps, dibawa lewat jalan raya Bogor, jadi lewat Cijantung. Gue baru sekali lewat situ. Biasanya gue ke Depok lewat Lenteng Agung kan. Walaupun si Pesona Square ini kan gue belum pernah, jadi gue nggak tahu letak tepatnya. Biasa gue ke Depok masuknya dari Lenteng Agung, cuma menurut maps Lenteng Agung tuh merah, jadi gue ikutin aja lewat jalan raya Bogor. Dan ternyata itu lebih gila tuh jalan. Gue baru sekali kayaknya lewat situ dah. Gokil. BTW nih HP gue bunyi mulu, dari ada notifikasi dari e-commerce karena sekarang tanggal 12/12, hari belanja nasional. Wow, luar biasa, belanja aja ada hari nasionalnya. Ya begitu, Stand Up Night Depok kemarin seru banget sih. Dan gue nggak nonton komik-komik yang sebelum gue, karena biasalah gue deg-degan, tidak boro-boro pengen nonton. Gue udah mikirin diri sendiri aja udah pusing. Gue nonton Uus, nonton Harry Hore dikit, nonton Ridwan Remin terakhir, bagus sekali. Ridwan Remin tuh nggak pernah nggak bagus. Dia lucu ya udah pasti lah lucu lah, nggak usah diomongin lucunya. Tapi yang membedakan adalah rapih. Tidak ada, gue berani bilang sampai sekarang ini, di masa kehidupan ini di stand up Indonesia, belum ada komik yang nulis materinya serapih Ridwan Remin. Kalau yang belum pernah nonton Ridwan Remin, cari saja Ridwan Remin. Penulisannya terasa sekali rapih. Gue nggak tahu ya kalau apa, mungkin ini karena gue komik juga gitu, jadi gue memperhatikan cara materinya dibikin gitu.
Jadi nggak sekedar ketawa, tapi gue kayak kok nulisnya gini ya, kok kesini ya gitu. Nggak tahu kalau yang penonton yang non komik tuh merasakan hal yang sama apa bukan, tapi itu yang gue rasakan. Kerapihan Ridwan Remen belum ada yang mengalahkan. eh gue apa yang pengen gue bahas kemarin? Gue baru denger, gue baru eh, podcastnya Dedi tuh cukup gue rutin juga dengerin tuh podcast. Di luar podcast Spotify tadi, podcast di YouTube yang sering gue denger adalah Deddy Corbuzier. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Asik. Itu sering gue dengerin. Biasanya sih gue kayaknya gue milih-milih narasumbernya nggak ya? Kayaknya enggak deh. Gue kayaknya dengerin nonton aja semua yang ada di situ kayak, karena kurang lebih semuanya hampir menarik lah bintang tamu yang datang gitu. Dan gue baru nonton yang Aderai. Sebenarnya yang Aderai itu episode udah cukup lama kalau nggak salah ya. Cuman entah kenapa baru gue tonton dua-duanya, dan menurut gue itu Bung Aderai, kamu bagus sekali. Saya selama ini Aderai itu dari zaman gue kecil sampai sekarang, beliau umurnya udah 50-an kalau nggak salah. Top of mind binaragawan tuh selalu Aderai sampai sekarang gue nih. Udah bertahun-tahun, padahal mungkin udah ada ratusan atlet binaragawan lain, atlet binaraga lain, cuma nggak tahu deh, nggak ada yang namanya seharum Aderai ya. Kenapa Aderai itu legendary banget di otak gue gitu, kayak, dan di otak gue dan mungkin banyak orang lainnya yang hidup dari angkatan sama gue lah, kayak binaraga ya Aderai gitu, orang berotot ya Aderai di otak orang-orang tuh, kayak mungkin kayak Arnold Schwarzenegger gitu, kayak ini Aderai gitu, kayak udah Aderai orang berotot, nggak ada lagi di Indonesia gitu. Dan Aderai tuh cara ngomong, gue baru sekali ini lihat Aderai ngomong panjang gitu ya. Cara ngomongnya tuh enak banget, intonasinya lembut. Kalau orang tuh pasti bandingin badannya besar gitu, kayaknya sangar, tapi intonasinya lembut, kata-katanya terstruktur rapi, dan dia kan jelasin tentang diet, tentang makanan, tentang kesehatan, dan dia cara jelasinnya enak banget. Jadi kita dengernya juga enak, ngerti, kita jadinya ngerti soal makanan segala macam. Sebelumnya gue denger ada Jamie Oliver. Kalau tahu Jamie Oliver tuh koki Inggris kalau nggak salah, terkenal juga. Jamie Oliver punya acara masak juga, pernah jadi juri Master Chef juga di Inggris kalau nggak salah ya. Jamie Oliver tuh punya video di YouTube, dia lagi TEDx Talk gitu, dia ngomong, judul videonya adalah ajari anak-anakmu tentang makanan. Dia ngomongin kayak makanan kan, kalau di US tuh kan sekolah kan dikasih makanannya gitu. Dia suruh bilang ngajarin anak-anak tentang makanan. Gimana kalau anak-anak sekarang tuh isi makanannya gula doang, dan kita tuh tidak pernah diajarin untuk masak. Kalau menurut ini gue ceritain dikit aja ya tentang videonya. Kita basic skill paling nggak seharusnya satu orang, setiap manusia tuh bisa 10 masakan gitu untuk dia survive. Kalau dia nggak ada yang bisa dibeli atau apa, paling nggak dia punya 10 resep di otaknya yang bisa dia masak gitu. Kalau nggak salah dia ngomong gitu ya. Dan terus dia kayak numpahin satu gerobak gula ke panggung. Dia bilang ini nih gula yang diminum kalau waktu SD, dalam masa SD kita makan gula segini. Terus masa ini segini. Kalau udah setahun apa berapa tuh gula segitu banyak yang kita makan. Wow. Bahkan di Aderai itu dia bilang harusnya manusia tuh konsumsi gulanya 3-5 sendok teh sehari. Sementara di Indonesia konsumsinya adalah 30-50 sendok teh sehari. Wow. Luar biasa ya. Bentar, gue pause dulu bentar. Dan memang salah satu sumber gula yang tidak kita sadari kita makan terus adalah nasi. Karena nasi kan ada mengandung glukosa ya. Sementara kita dari kecil di negara Indonesiaku ini kan selalu diajarkan makan nasi. Bahkan ada, kalau belum makan nasi nih belum makan namanya. Padahal itu kan karena masalah kebiasaan aja ya gak sih? Ya lu makan kentang ya itu kan udah kenyang juga, karbo juga, cuma belum nasi nih, belum makan. Ya Allah, itu memang lu rakus aja. Coba kalau kita dari dulu dibiasainnya makan kol, mungkin kalau itu jadi aduh belum kena kol nih, belum makan rasanya. Sebenarnya kan masalah kayak gitu aja kan. Gue pribadi ya, gue tuh udah ngurangin gula dari berapa ya, 2-3 tahun lah. Udah cukup lama gue ngurangin gula sih, 2-3 tahun lah kalau gak salah gue ngurangin gula.
Ya ini mah gue aja ya, gue bukan mengatakan yang gue lakukan sudah paling baik gitu. Gue cuma gue aja, kalau gue tuh ngurangin gulanya tuh dengan cara gue udah jarang sekali mesen minuman yang manis. Gue sekarang kalau di tempat makan apapun gue minumnya kalau nggak air mineral, es teh tawar, ocha gitu, yang nggak ada manis-manisnya gitu. Es teh manis udah jarang banget gue, sangat sangat jarang, sekali-sekali aja, benar-benar sekali-sekali aja gitu, kayak lagi pengen es teh manis atau es jeruk gitu. Biasanya gue udah air putih atau es teh tawar gitu, es teh tawar lah biasanya lah, pokoknya itulah yang tidak manis-manis. Udah berapa tahun-tahun. Terus kan gue setahun terakhir ini nge-gym ya, dengan alasan gue nge-gym adalah biar gue bisa makan apapun, karena kan gue makan nggak dijaga gitu. Kalau gue makan kan, gue makan nggak dijaga, jadi gue nge-gym biar merasa ini aja, anjing gue udah makan parah, masa gue nggak ada olahragain sama sekali sih gitu. Ya jadinya gue nge-gym biar paling nggak merasa bersalah gitu kalau gue tiba-tiba mesen McD, malah McD gula juga ya. Tapi gue juga udah gak sesering dulu sih makan McD juga. Pokoknya gue sejak lama mesen McD pasti nggak soda minumannya, mineral atau yang non soda. Walaupun kayak Milo gitu ya, gulanya juga lebih banyak kan daripada Milo yang kita beli di supermarket. Cuma itulah intinya, gue udah ngurangin gula banget. Nasi pun dikit sekarang. Dulu gue inget gue makan kayak wah bener-bener penuh nasi. Sekarang gue makan ngeliat nasi banyak-banyak enek gue ngeliatnya. Jadi kayak nasi dikit aja gitu. Kayak di podcastnya Dedi juga Adera yang ngomong, orang bilang, oh Adera kok badannya gede makannya dikit banget. Dia bilang, saya makannya bukan dikit, tapi saya makannya cukup. Kalian aja yang makannya selama ini kebanyakan. Ya juga sih. Pokoknya ya intinya itulah. Lebih detailnya kalian nonton aja, ntar gue kasih link-linknya di bio deh, biar kalian Jamie Oliver yang Adera ya pada nonton tuh. Bagus banget menurut gue. Apalagi yang Adera ini salah satu yang bener nih. Di pelajaran penjaskes kita, pendidikan jasmani dan kesehatan saat sekolah, kita malah gak pernah diajarin makan yang bener gimana, pengaturan makan gimana, makan sebanyak apa, yang bener gak pernah diajarin. Padahal itu pelajaran kesehatan. Sementara yang kita pelajari adalah tinggi ring basket, besar ukuran lapangan bola, berapa peraturan voli. Emang kita mau jadi kontraktor bikin lapangan? Bener juga sih. Ya kayak gitu. Bagus lah gitu. Dan setelah gue nge-gym setahun ini ya, yang gue pelajari adalah saat kita mau diet atau mau bagusin badan lah, atau mau gimana gitu, menurut gue yang susah tuh bukan nge-gymnya, yang susah tuh bukan olahraganya. Menurut gue yang susah tuh ngatur pola makannya dan pola hidup. Jadi nggak cuma sekedar pola makan ya, pola istirahat, ya itu istirahat, makan, terus apa yang masuk ke tubuh, olahraga mah misalnya bilang aduh nge-gym berat atau niatnya berat, enggak lah. Menurut gue lebih susah jaga makanannya. Asli. Makanya orang yang bodybuilder beneran, yang bener-bener jaga diet ketat, pasti masak, nggak pernah makan di luar gitu, udah pasti masak bawa bekal, karena dia harus ngatur apa yang masuk ke tubuh. Sebenarnya kalau pengen diet atau pengen ideal, sebenarnya kan matematiknya kalau secara teori ya gampang aja kan. Kalori yang keluar harus lebih banyak daripada kalori yang masuk. Ya nggak? Manusia kan kalau nggak salah laki-laki tuh butuh sekitar 2000 kalori sehari. Ya udah, lu emang ribet sih kayak harus ngitung makan. Gue juga sampai sekarang nggak pernah ngitung makan ya. Cuma gue udah tahu lah beberapa. Kadang orang yang gitu tuh kalau pagi misalnya udah makan nasi banyak, udah mungkin udah 500 kalori, siang nggak bisa terlalu banyak gitu, dihitung-hitung aja. Yang gue tahu pokoknya ayam KFC katanya satunya tuh 500 kalori, satu doang udah menghabisin 1/4 yang dibutuhkan manusia, 2000 kalori. Terus Doritos yang gede tuh kan, yang suka ada di Indomaret, keripik keju yang enak banget itu. Doritos yang gede tuh kalau sebungkus gede lo habisin sendiri, itu kalau nggak salah kalorinya 900. Bayangin, lu butuh 2000 sehari, lu 900 udah lu habisin untuk Doritos yang nggak ngenyangin, ya nggak? Kalorinya segitu tapi tidak kenyang. Jadi lu pasti harus makan lagi, dan itu yang bikin jadi kita gendut-gendut. Padahal obesitas tuh salah satu pembunuh manusia, obesitas. Terus udahlah banyak lah. Pokoknya intinya itu di Aderai gitu. Di videonya Aderai dan Jamie Oliver bagus banget soal makanan. Menurut gue tuh semua orang kayaknya harus nonton itu sih. Karena semua orang makan, dan kita emang gini deh.
yang produk yang ditulis pemerintah membunuh apa? Rokok doang. Ya enggak? Merokok membunuhmu. Tapi lihat iklan-iklan yang ada di TV, iklan gula, makanan bergula, permen, fast food. Fast food di iklan besar-besaran tidak pernah ada peringatan. Kolesterol membuat Anda akan ini. Gula akan membuat Anda mati gitu. Nggak ada, padahal kan nomor 1 kalau nggak salah pembunuh manusia di Indonesia tuh stroke, terus masalah kardiovaskular kalau nggak salah apa, jantung segala macem, terus diabetes itu tuh pembunuh manusia, diabetes, terus apa lagi ya? Itulah pembunuh utama manusia di Indonesia tuh itu padahal tuh. Yang penyakit-penyakit jantung tuh kan dari makanan juga nggak sih? Pola hidup nggak sih? Penyakit-penyakit yang pola hidup gitu. Bukan penyakit yang bawaan atau gimana, tapi kita tidak pernah diajarkan. Ya nggak sih? Nggak pernah diajarin. Ya udah kalau gitu gimana yang bener nih? Makanya nggak pernah sih. Kalau gue sih nggak pernah diajarin, ya nggak tahu ya, kalian mungkin ada yang ngajarin. Kalau gue sih merasa bener apa yang dikatakan Beli Aderai. Manggil apa dia, orang Bali kan? Ya abang Aderai itu. Kita nggak pernah diajarinnya. Iklan juga kayak gitu kan, fast food di mana-mana, iklan segala macam. Dan fast food tuh murah. Kalau temen gue yang pernah tinggal di US gitu pernah cerita kalau McD itu makanan homeless gitu, orang-orang yang homeless, gembel gitu, makannya McD. Karena kan McD $5, $6 kan, harganya murah. Di sini juga berapa sih satu paket McD itu 40.000, 50.000 gitu kan. 50.000 udah kenyang, dapat kentang, makanan utama sama minum. Sementara kalau lu ke mall-mall kayak di GI itu kan ada kayak salad stop, iya enggak, makanan-makanan yang salad segala macam sehat tuh bisa ada yang mahal 70.000, 80.000 yang isinya sayur-sayuran doang gitu. Ya itu sih versi mahal ya. Kalau versi murah lu bisa masak di rumah, lebih murah, sayur-sayuran. Mungkin beli gado-gado yang kayak gitu-gitu. Cuma kan orang pengennya cepet gitu kan. Coba tengah malam lu lapar apa ya? Ya McD lah, KFC. Yang buka 24 jam fast food, men. Sponsor besar olahraga apa? Rokok sama, bahkan gak di Indonesia doang ya. Indonesia kan ada Liga Jarum gitu. Terus McD juga sponsor apa namanya, olahraga di luar kan suka tuh sponsornya McD, McDonald's, Coca-Cola sponsor olahraga. Coba tuh kan apa ya, sangat miris ya, sponsor acara-acara yang bikin sehat malah hal-hal yang bikin tidak sehat gitu. Coba lu tau gak rokok? Gue kemarin baru ada baca-baca artikel gitu ya. Rokok itu kan nyumbangnya gede banget buat pendapatan negara. Kalau nggak salah ya, gue pernah baca di tahun berapa gitu, pendapatan negara dari rokok itu 150-an triliun. 150 triliun rupiah dari rokok doang gitu. Dan ini menurut gue juga lucu sih. Dan kemungkinan dari pendapatan daerah nih 1 triliun ya. Kemungkinan tuh 1 triliunnya diserap untuk menjadi anggaran apa? BPJS Kesehatan. Jadi kalian para perokok itu yang sering diajakin, ada sering ngerokok, lu bilang, sambil ngisap rokok nih, gua nih ngerokok biar BPJS terus disubsidi, tahu. Gua sakit paru-paru demi rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik, tahu. Bayangin 1 triliunnya tuh dari rokok untuk BPJS Kesehatan. Aduh, lucu banget ya. Sama aja kayak McD sponsorin olahraga, ya gak sih? Sama aja. Kocak dah. Dan kayaknya yang paling lebih sering diomongin bahaya tuh kayak kolesterol ya gak sih? Kalau di lingkungan, ya nggak tahu ya kalau di lingkungan kalian, tapi di lingkungan gue yang seringnya tuh pasti kolesterol kan. Daging jangan banyak-banyak, makan kambing jangan banyak-banyak, jangan sering-sering, nanti kolesterol, nanti ini. Gula tuh jarang loh diomongin sama orang-orang. Kayak lu beli teh pucuk kalau di Indomaret kan, beli apa namanya, Thai tea yang enak banget tuh,
Thai tea apa sih? Gue lupa namanya. Ichitan Thai tea itu yang enak banget. Asli itu kayak Alpenlibe rasanya, enak banget Ichitan. Ya lu kalau ke Indomaret beli itu pasti kan, haus dikit kayak aduh enak nih, gerah nih minum apa namanya, minum teh botol, ya enggak, teh kotak ini. Orang tapi yang lebih sering tuh kolesterol ini kolesterol, minumnya es teh manis juga, gulanya tuh kalau gula es teh manis tuh kan suka tebel banget di bawah, dia kalau nggak diaduk kesedot di sedotan, pas nyedot tuh kayak minum bubble tapi gula. Minuman bubble lagi, katanya juga minuman bubble tuh satu gelasnya tuh berapa sendok gula gitu. Gua mah ngomong gini juga tidak sempurna, saya masih sering makan gula, saya hanya sekedar mengingatkan. Gue udah ngingatin pada diri sendiri juga sih. Sekarang tuh gue merasa bersalah kalau mesen McD malam-malam. Nggak usah mesen McD dah malam-malam, makan McD siang-siang juga kadang gue merasa bersalah. Suka gitu sekarang. Dulu mah tidak, waktu sering. Justru kan dari gue bilang kan, McD kan kalau kata temen gue di US tuh makanan murah gitu, makanan gembel lah, misalnya makanan homeless. Sementara kalau waktu gue masih kuliah, waktu belum punya uang sendiri ya, McD tuh gue nganggapnya makanan mahal. Karena 40.000 seporsi kan, 30.000, 40.000 seporsi itu kan jarang-jarang gue makannya. Jadi ada masanya dimana gue saat itu masih di kosan yang lama gitu, masih transisi dari kuliah dan udah mulai dapat duit dari stand up. Jadi masih ada teman-teman rame di Bandung yang masih baru-baru pada lulus, yang belum pada lulus, dan gue udah lumayan punya duit sendiri. Ada masa itu gue pesan McD sering tuh, seminggu 3 hari sekali lah gue pesan McD. Karena dulu kan itu mahal, jadi gue bisa pesan McD sekarang, dulu karena itu dulu mahal gitu loh. McD menganggap makanan mahal. Ya kayak gitu. Dan kita dari kecil sudah terpapar McD, ya nggak sih? Kalau gue tuh dari kecil, nggak tahu karena di Jakarta dan di deket sekolah gue dulu di Al Azhar Kemang, ada McD Kemang dulu yang legendary, sampai sekarang juga masih ada McD Kemang. Kita terpapar McD dan KFC dan teman-temannya gitu, ya nggak? Kita pengen mainan ke McD gitu, kayak aduh lihat Happy Meal pengen ke McD dong, ditraktir sama temen sekolah, bawa McD ke sekolah buat dibagi rame-rame di kelas. Kalau ada yang ulang tahun di McD, di KFC, ya nggak, karena udah dapat 4 juta tuh, udah dapat badut apa segala. Kalau sekarang kalau nggak salah 4 juta harganya. Kayak gitu, kayaknya lengkap gitu. Ulang tahun di McD tuh udah dapat badut, dapat MC. Ya kan? Coba di tempat lain kan belum tentu dapat selengkap itu, dan anak-anak tuh seneng diajak ke McD makan ayam, KFC tuh makan ayam fast food tuh seneng kan anak-anak diajak situ sambil ada playgroundnya. Emang tuh didesain untuk tempat keluarga emang kan. Walaupun makanannya sangat tidak menyehatkan bagi keluarga, tapi keluarga tetap mengajak ke situ. BTW ini fun fact aja sih, gue pernah baca penjual mainan terbesar di dunia, tau nggak apa? McDonald's. Toko makanan, malah dia penjual mainan terbesar di dunia lewat Happy Meals, yang luar biasa ya McD itu. Kalau pengen tahu soal McD, nonton filmnya siapa sih? The Founder ya judulnya ya, Michael, yang soal pembangunan yang soal The Founder yang main Michael Keaton, soal McD. Itu agak sedih sih sama si yang punya McD aslinya, tapi ya kayak gitulah ceritanya. Seru The Founder. Ya itulah intinya kalau gue kan sadar tentang gula gini-gini kan baru 3 tahun belakangan lah, seinget gue ya 3 tahun 4 tahun belakangan lah. Berarti di umur gue 26 27 lah gue baru mulai ngurangin gula segala macamnya itu. Menurut gue tuh umur yang sangat telat. Jadi jikalau kalian yang mendengarkan masih belasan atau 20-an awal, segeralah tahu apa yang masuk ke tubuh kalian. Karena gue gak mau jadi orang tua yang ngasih tahu, terserah lu sih mau makan makanan apa, tapi kalau lu pengen seneng-seneng sampai tua, pengen hura-hura sampai tua, ya
pola hidup dan pola makan yang dijaga dari muda, ya nggak sih? Pokoknya pada nonton. Nanti pokoknya gue kasih linknya tuh ya di bio videonya Jamie Oliver sama videonya Adera yang sama Deddy Corbuzier. Ada 2 biji. Oke, gue mau baca email dulu, oke? Let's go. Kita akan bacakan email yang sudah berarti nggak kebaca berapa nih ya, seminggu. 2 minggu, email 2 minggu lah. Karena kemarin ada podcast seminggu. Ingin bercerita biar lega dan jangan sebut nama aku. Halo Mas Gilang, aku kirim email sekalian bercerita biar lega. Jadi aku mau cerita soal kakak sepupu aku. Aku punya kakak sepupu yang jarak lahirnya cuma selisih 2 tahun. Dia lahir tahun 94. Dan aku baru lahir 2 tahun setelah tahun 94. Cek lah bilang aja 96. Kenapa sih orang mesti disuruh ngitung? Terus terakhir bertemu waktu di Bandung 2013 dan dia udah mau selesai dengan pendidikan SMA-nya. Saat itu aku sempat lost contact dengan dia dari tahun 2014 sampai 2018, 4 tahun. Dan pas tahun 2019 aku baru diberi kesempatan sama Tuhan buat ketemu sama dia di kampusnya. Dan dia cerita ke aku, Mas, kalau setelah lulus SMA di Bandung itu dia mulai masuk sekolah untuk calon pastor. Aku sebagai adik sepupu ceritain gitu cuma speechless dan bangga. Padahal dia anak tunggal, gak punya kakak, gak punya adik. Sedangkan untuk menjadi pastor itu kan gak boleh mempunyai wife. Padahal dari tadi ngomongnya bahasa Indonesia ada lost contact dikit bahasa Inggris, tiba-tiba ada speechless tadi, tiba-tiba tidak boleh mempunyai wife. Itu sangat jarang dipakai sih. Speechless masih sering lah untuk dalam bahasa sehari-hari. Lost contact bahasa sehari-hari sering, tapi tidak boleh mempunyai wife. Bagus. Aku sebenarnya juga nanya ke dia sih, beneran gak nih kamu pilih-pilihan? Tapi dia udah menetapkan hati untuk tetap setia pada kuliah dan sama panggilannya buat jadi pastor. Itu aja Mas dari aku. Terima kasih sudah membacakan cerita aku. God bless you Mas Gilang. Jadi inti ceritanya apa ya? Oke. Semoga dia menjadi pastor yang baik dan berguna bagi agama dan umat-umat. Gitu gak sih? Ya. Oke. Lanjut. Halo Bang Gilbas, aku Agus dari Jakarta Selatan. Kan gue belajar bikin podcast berkat iklan Bang Gilbas. Hehehe, wah mantap. Pasti Anchor akan seneng mendengar ya, karena iklan aku ada yang pakai Anchor juga. Nah, podcastnya curahan hati dan ngalor ngidul. Ngalor ngidul kali apa? Ini typo apa emang namanya ngalor dingul? Pernah bikin instastory di IG juga, dilihat sama Bang Gilbas dan seneng banget. IG gua ag_junior01. Podcast gua udah beberapa episode, gue minta saran sih Bang. Gue mau bikin podcast yang ngomongin perbedaan sifat istri gua, yang kalau kita diskusi atau ada masalah pasti saling kuat sama egonya masing-masing. Jadi selalu gak dapat jalan keluar. Yang menurut Bang Gilbas apa dikeluarin aja di podcast atau enggak? Gue takut jadi masalah lagi ke depannya. Tapi gue pengen banget ngomong tanpa nyinggung. Gimana caranya Bang? Makasih ya. Sehat selalu ya Bang. Lu pengen bahas masalah sama istri lu di podcast tapi takut jadi masalah lagi ke depannya. Kocak. Ya gak tahu lah. Anda yang tahu apa yang menyinggung istrimu atau tidak. Mending bikin podcast berdua lah, kayak si Casey Neistat tuh sama istrinya. Bikin podcast berdua aja tentang suami istri dan tentang perbedaan pendapat tentang gimana gitu-gitu aja. Mending berdua sekalian daripada takut gitu sendiri. Gitulah. Assalamualaikum Bang Gilbas. Hai Bang, sorry email lagi. Nggak gue sorryin, alias nggak gue maafin. Sedikit mau cerita hal yang baru aja gue alamin Bang, dan tiba-tiba ingat sama podcast Waktu. Jadi 27 November kemarin salah satu adiknya temen gue ada yang meninggal Bang. Dia cewek dan umurnya baru 17 tahun. Wow. Benar-benar gak nyangka kalau dia bakal pergi secepat ini Bang. Gue terakhir ketemu sama dia sekitar awal November waktu papanya meninggal. Jadi awal November papanya meninggal, terus 27 November adiknya meninggal. Wow. Jadi adiknya temen gue ini semenjak kepergian bokapnya langsung ngedrop, gak mau makan sampai akhirnya sakit dan sempet koma sebelum akhirnya meninggal. Gue lemes banget waktu tahu kabar kalau dia meninggal Bang. Karena ya kita lumayan deket, waktu dia kecil sering main sama gue gendong-gendong. Pokoknya udah sayang banget kayak sama adik sendiri. Memang bener ya Bang, hal yang paling nyata, paling tepat dan paling dekat sama kita itu kematian. Gak harus yang udah tua banget yang bakal meninggal duluan, bisa aja yang muda lebih dulu. Gak harus yang udah sakit-sakitan, bisa jadi yang sehat lebih duluan meninggalnya. Kita gak bisa nebak kapan, yang bisa kita lakukan cuma mempersiapkan.
Saya setuju sama apa yang kamu katakan. Udah abang, sekian ceritanya, sukses selalu bang, wassalam. BTW yang mengerutkan dahi atau mata ya, itu namanya mengernyit bang, haha. Iya itu, dalam otak gue tuh maksudnya mengernyit. Gue bingung antara mengernyit atau mengerenyit, atau menyengernyit, atau mengernyit. Itu deh. Gue tuh bingung antara mengernyit atau mengerenyit, apakah ada re-nya atau enggak. Ternyata kayaknya enggak yang bener ya. Turut berduka cita untuk temanmu. Gue juga sering dengar cerita sih, biasanya suami istri kan, suaminya atau istrinya meninggal lalu pasangannya sakit, gak lama ngedrop, gak lama ikut meninggal juga. Tapi kalau ini bapaknya meninggal, gak lama anaknya meninggal. Untuk temen lo yang baru kehilangan bapak dan adiknya dalam waktu yang bersamaan, semoga dia kuat. Terus temenin temen lo. Wow, sedih sekali bacanya. Alright, email berikutnya. Curhat bang, tapi maaf ya soalnya panjang, tidak gue maafin. Bang, aku sempat deket sama cowok nih, ya bikin nyaman lah dari cara komunikasi yang ngerasa klop aja gitu. Ya udah, ini dari Haibara nama emailnya. Ya udah baik. Ya udah mah baik, punya banyak kesamaan, tahu sendiri anaknya ngobrol sama orang yang ngerti itu gimana kan. Setelah deket 1 bulan aku mulai sadar ternyata dia emang baik juga ke semua orang, terutama cewek lah. Banyak juga sih kabar-kabar yang beredar tentang hal itu, tapi mulanya aku nyangka nih, enggak, dia enggak sebaik itu kok sama cewek yang lain mah. Ya berusaha enggak denger aja gitu, karena emang suka sih. Penyangkalan itu terus dilakukan 3 bulan ke depannya. Hingga pada suatu waktu aku ketemu sama teman aku yang kebetulan temennya juga. Teman aku tuh ya bisa dibilang lebih sering bareng dia lah. Secara mereka kerja di tempat yang sama. Aku mulai pancing-pancing kan sama pandangan teman aku ke cowok itu. Dan ya ketakutanku memang terbukti bang. Hahaha, semua dugaanku dan kabar-kabar yang kudengar emang asli. Tapi emang iya kalau cuma baik biasa doang gak mungkin segitunya. Berlebihan banget rasanya. Di sana ya remuk dong hati ini. Secara udah ngerasa klop banget, tapi ya sudah dalam rangka menyembuhkan hati mulai ngejauh tuh akunya. Soalnya aku monogami, gak mau bagi-bagi dong, WK. Niatnya ya pengen bener-bener lepas aja tuh, pengen ikhlas aja. Mungkin dia bukan jodoh kita juga lah ya. Lagian ogah banget dikasih kenyamanan tanpa kepastian. Ngabisin waktu doang kan, WK. Setelah sebulan berlalu aku ngontek dia, soalnya ada yang emang mau ditanyain tuh. Dan dia jadi sering ngontek lagi juga. Alhasil suatu malam kita ngobrolin semua hal yang telah terjadi. Alasan kenapa aku ngejauh dan lain-lain. Ya niatnya sih pengen gak ada beban aja bang. Pengennya kita kayak biasa aja temen gitu. Biar suatu saat hal ini bisa dibercandain. Toh emang gak ada apa-apa juga kan. Tapi di sana jujur. Katanya jenis baik yang diberikan ke aku, ke cewek-cewek lain itu beda. Laki-laki mulutnya manis. Ke mereka mah cuma baik aja, bukan maksud apa-apa, sedangkan ke aku mah karena suka aja. Hahaha. Di sana aku pengen ketawa tapi pengen nangis juga loh bang. Bingung sih, sampai saat ini masih gimana gitu rasanya bang. Disebut galau sih lumayan, tapi nggak galau-galau amat. WKWKW. Wah kayaknya lupa nih, jadi ketawanya WKWKW. Menurutmu bang salah nggak sih aku tuh bang? Kalau salah aku mestinya gimana? Kayaknya kamu telah masuk ke perangkap cowok itu. Gue nggak tahu sih ya. Yang pasti sih kalau gue lagi naksir sama cewek, ya gue sih baik ke semua orang ya, tentu dong itu harus baik ke semua orang, tentu kecuali ke orang-orang so asik ya nggak usah baik. Tapi kalau ada yang emang cewek yang emang gue demen, pasti gue baiknya beda gitu. Dan harusnya sebagai wanita tuh berasa ini laki ini baiknya baik, emang baik sebagai manusia sepada umumnya atau baik karena ada maunya. Harusnya berasa, harusnya ya, nggak tahu deh. Ya cuma ya itu, kalau kayak gini dibilang aku baiknya suka cewek-cewek lain tuh beda. Itu mah kayaknya perangkap laki-laki. Hati-hati. Tapi kalau emang lu suka juga dan lu yakin, misal lu yakin kalau lu sama gue lu jangan baik sama cewek-cewek lain dong gitu. Gituin aja, berani nggak tuh cowok? Ya nggak. Ya kalau lu emang demen juga gitu, tapi kalau nggak yakin ya udah nggak usah lah. Seperti biasa, hal yang sering gue omongin, tagline dari podcast biar lega. Kalau seneng lanjutin, kalau tidak suka tinggalin. Mau nanya biar lega part 2, cinta datang karena telah terbiasa. Halo bang, Kibau lagi nih, pernah ya dia emailnya, gue lupa. Aduh banyak panjang emailnya nih.
Sebelumnya makasih udah ngasih jawaban menurut sudut pandang sebagai orang yang gue suka. Ya sebenarnya gue yang suka sahabat gue bang. Gue sendiri pun bingung kenapa bisa sampai suka sama dia. Kalau orang nanya alasannya, gue juga gak bisa jawab. Bener-bener tanpa alasan gue bisa suka sama dia. Saat ini sahabat gue nih kayaknya mulai tahu gelagat gue. Dia kayaknya udah ngebaca kalau gue suka sama dia. Dan sekarang dia mulai agak ngejauh dari gue. Di satu sisi gue gak pengen kejadian kayak gini. Gak mau tiba-tiba kita yang udah sahabatan kita yang udah sahabatan dari zaman SMA langsung ngejauh kayak gini. Tapi di sisi lain dia juga sadar dia ngejauh karena dia nggak mau kalau gue semakin intens ketemu WhatsAppan sama dia. Jadi gue semakin suka sama dia. Kayaknya sih itu asumsi gue aja sih. Dan juga sebelumnya dia pernah cerita kalau dia lagi suka sama cowok yang suka Jepangan gitu. Wibu. Si cowok itu udah punya cewek dan dia minta pendapat gue gimana baiknya buat ngadepin hal kayak gini. Gue yang pada saat itu sebagai sahabatnya sekaligus orang yang juga suka sama dia dengan bodohnya menjawab ya udah kalau lu suka ya kejar lah, jarang-jarang lo bisa suka sama cowok. Dan kayaknya itu diturutin sama dia. Goblok banget gue. Info terakhir yang gue dapat si cowok Jepangan itu udah putus sama ceweknya. Dan si sahabat gue ini seneng karena kayaknya denger kabar itu. Setelahnya gue nggak tahu lagi. Sekarang kita bener-bener udah jauh banget. WhatsAppan udah nggak seintens dulu. Sekarang kalau bener-bener ada hal yang penting banget baru kita ngobrol tanpa ada basa-basi apapun. Setelahnya udah nggak ada apa-apa. Di sini pertanyaannya bang, kalau udah kayak gini gue harus gimana ya? Gue beneran sayang banget sama dia. Tapi sekarang kita malah jadi jauh banget karena salah gue juga. Apa itu sebuah kesalahan ya bang? Suka sama sahabat sendiri. Gue nggak pengen kayak gini dia berkebalikan dengan jawaban lo. Dia jadi denial dan malah ngejauh dari gue. Itu aja dulu, selanjutnya kita bicarain lagi nanti. Makasih bang udah mau bacain, sehat selalu. Kasih referensi lagu lagi yang tepat buat cerita yang ini. Lu kira gue siapa bisa nyanyi mulu? Nasar gue. Nggak tahu gue referensi lagu yang tepat untuk lagu ini ya. Karena lu beneran sayang sama dia malah jadi jauh. Sarah juga suka sama nggak tahu ya. Gue mah tidak expert soal percintaan gitu. Kecuali gue pernah deketin dan berhasil macarin 2000 cewek selama hidup gue tuh kayaknya baru gue bisa jawab. Gue nggak tahu berbagai macam masalah percintaan ya, tapi kalau gue sih selalu ngalir aja sih kalau deketin orang gitu, nggak yang ngoyo banget. Karena takutnya dia ilfil gitu, takut. Jadi mending santai aja, ngalir aja. Ngalir aja. Kalau ada celah masuk gitu, kalau enggak ya udah santai. Karena ya nggak usah ke orang deh, lu aja. Lu kalau ada yang deketin atau ada orang yang terlalu deket atau nggak usah yang mau deketin sebagai cinta ya, cilah cinta. Sebagai mau pacaran tapi kayak temen atau ada orang yang apa sih terlalu deket kayak lu pasti risih kan. Ya udah lu jangan risihin orang gitu aja sih kalau gue kayaknya dah. Masa lu kalah sama cowok Jepangan? Wah. Lu jadi cowok Koreaan dong. Atau apa kayak gitu. Ya lu lagian tapi kalau lu emang demen banget udahlah. Hajar. Lu pilih gue tahu lu sahabat gue, tapi lu pilih jadi pacaran sama gue atau lu tidak jadi sahabat gue sama sekali lagi. Wah. Jangan gitu. Gue nggak tahu lagunya buat apa yang cocok sama lu. Bagaimana cara, subjeknya itu Sampurasun, M-nya kurang. Manggil mas, kumaha kabarnya damang pangestu. Ini Asriel yang waktu itu ngirim email soal depresi. Barusan habis denger podcast Bang Gilbas yang marah. Saya mau nanya, gimana cara nyemangatin diri sendiri untuk belajar. Podcast yang marah tuh gue bahas apa ya? Gue gak inget loh. Gue buka dikit dah. Oh, yang marah-marah di internet. Oh, padahal baru yang episode terakhir ya. Soalnya saya pengen pisan belajar agar bisa Adobe Illustrator, Adobe Premiere, CorelDRAW. Ingin bener bisa membuat sesuatu di software. Saya juga udah downloadin banyak video tutorial dari YouTube. Software pun sudah terinstall. Tapi entah kenapa selalu malas untuk buat aplikasi-aplikasi tersebut atau nonton video-video yang udah di-download. Malah lebih suka nonton YouTube dan main game. Susah banget pengen belajar. Jadi gimana menurut Mang Gilbas? Gimana ya cara nyemangatin diri sendiri? Gak punya duit sih. Ya gak sih? Saat lu gak punya duit, lu pasti akan jadi semangat gitu untuk ngelakuin. Kalau gak salah ada 3 hal yang bikin kita jadi bergerak atau itu kalau gak salah ya. Saat kita patah hati, saat kita gak punya duit, saat kita apa satu lagi ya, gue lupa. Saat kita
bangkrut, bukan. Pokoknya yang bangkrut mah gak punya duit. Pokoknya ada 3 hal yang bikin itu jadi bergerak gitu. Salah satunya saat gak punya duit. Gue inget pertama kali gue open mic nyobain stand up comedy ya, itu tuh sekitar 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya gue habis putus setelah pacaran 4 tahun. Jadi stand up. Jadi kalau lu kayaknya nunggu gak ada duit kali. Jadi kayak anjing gue harus belajar nih biar ada skill gitu. Lagian kalau menurut gue ya, kalau lu berarti lu kayaknya nggak sesuka itu atau nggak sepengen itu belajar hal-hal itu tersebut, ya nggak? Kalau gue sih kalau emang gue seneng atau penasaran ya, tanpa disuruh, tanpa dibayar, tanpa diapain, pasti gue kulik gitu. Kayak waktu belajar Premiere karena gue pengen ngedit sendiri buat YouTube gue sendiri, jadi gue belajar Adobe Premiere sendiri gitu. Waktu dulu gue belajar Photoshop SMP tuh, karena emang gue seneng gitu nguliknya. Orang nggak ada pelajar, jadi pas pelajaran Photoshop ada di sekolah, ya cemen gue udah bisa dari SMP. Karena waktu itu gue suka belajar Photoshop gitu sih. Kayaknya berarti lu gak sesuka itu sama semua software-software yang sebutkan, yang Anda sebutkan. Oke? Lanjut, mau curhat biar lega. Hey Bang Gil dari Rizkia Rahman. Gue mau curhat nih biar lega. Sorry ya kalau kepanjangan dalam kurung basa-basi. Iya gak, gue maafin juga kok. Gue punya teman, kita udah temenan dari 2006, tapi mulai akrab banget 2 tahun setelahnya. Dari situ bareng terus karena rumah kita emang deketan. Terus kelas juga pas SMA, bimbel dan les juga bareng. Kuliah sejurusan, sempat kerja di tempat yang sama, bahkan kita merantau di kota yang sama dan ngekos plus kamarnya sebelahan. Hahaha, hampir semua kebetulan bisa bareng. Percaya nggak percaya, kita sering diledekin homo sama teman sepermainan dan udah kebal banget sama ledekan itu. Oh lu cowok ya? Dia udah gue anggap saudara sendiri. Sedihnya 2 tahun terakhir kita nggak sedekat dulu lagi. Karakter kita berdua udah mulai berubah seiring bertambahnya usia. Akibatnya ngobrol jadi nggak senyaman kayak dulu lagi. Kita ngobrol paling sekenanya aja dan basa-basi gitu. Gue juga udah nggak pernah main ke rumahnya dia, padahal dekat banget sama keluarganya. Lucunya, meskipun kita ngekos di tempat yang sama, kita nggak pernah ngobrol lagi. Hahaha. Kita berdua sama-sama gengsian anaknya. Jadi kayaknya kita nggak mau bahas masalah ini. Males drama, apalagi cowok sama cowok. Kebayang dong salah satu dari kita nanya, kenapa sih kita jadi jauh-jauhan? Hahaha. Geli banget anjir gue ngebayanginnya. Gue malah jadi inget lagu kepompongnya Sindentos kak. Dulu kita sahabat itu ya. Sempat ngerasa kalau kita berdua gak akan berjodoh di persahabatan dan akan berakhir gitu aja. Tapi kalau diingat lagi, 13 tahun bukan waktu yang bentar buat sahabatan. Jadi sayang juga, apalagi kita berada di lingkaran pertemanan yang sama. Dan gua rasa dia ngerasain hal yang sama. Cuman balik lagi, kita sama-sama gengsian buat ngungkapinnya. Pernah ngalamin hal yang sama? Kah? Kalau iya minta saran dong, gua harus gimana nih kira-kira? Thanks Bang Gil, sorry kepanjangan, dalam kurung basa-basi lagi. Haha, sehat selalu. Tidak berubah kalian, hanya bertumbuh. Dan teman-teman yang gue anggap dekat seumur hidup gue nih sampai sekarang juga nggak kontekan kok, nggak kontekan tiap hari, juga nggak ngobrol tiap hari gitu. Tapi nggak tahu ya kalau lu satu kosan gitu malah jarang ngobrol. Cuma maksud gue hal-hal yang hal dekat tuh tidak selalu digambarkan dengan kontekan tiap hari, dengan ngobrol intens gitu. Ya mungkin dulu bisa intens ya karena bertumbuh aja gitu, mungkin punya teman baru, punya lingkungan baru, ada kerjaan baru, ada sibuk dengan hal ini, ya maklumin aja lah, sama-sama maklumin, ya enggak? Karena mungkin nantinya pasti tetap ada hal yang mengikat kalian gitu, akan ada bondingnya tetap karena emang udah temenan lama kan, jadi tenang aja. Selama lu nggak ada ngelakuin salah atau nggak ada yang bikin dia kecewa atau apa, selalu aja ini hanya bagian dari bertumbuh, menurut saya. Kalau enggak emang temen lu udah benci sama lu. Berapa lama nih? 53 menit udah. Kayaknya nggak akan sampai habis semuanya, kelamaan nanti. Assalamualaikum Bang Gilang, saya mau tanya pendapat. Waalaikumsalam. Pendapat Bang Gilang tentang centang biru di aplikasi WhatsApp. Perlu atau tidak menyalakan centang biru di aplikasi tersebut? Dan apa pendapat Bang Gilang tentang orang yang tidak mengaktifkan centang biru tersebut? Di sekitar saya selalu ramai mempermasalahkan centang biru itu soalnya. Makasih Bang Gilang. Semoga Bang Gilang sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Novihan. Novita Makrong Pingstos Tapitus Tuktos. Nah itu namanya. Karena sebenarnya ditulis nama dan alamat email jangan disebut. Saya tidak nyebut nama kamu kok. Saya baru tahu kalau soal masalah centang biru aja pakai dimasalahin ya di dunia ini ya. Kalau gue pribadi sih gue gue tidak mengaktifkan centang biru dan gue tidak mengaktifkan lasin gue. Karena biar ya udah aja gitu, biarin aja lah.
Biar nggak jadi pikiran, gue nggak perlu nambah-nambah pikiran lagi di dunia ini yang udah cukup banyak pikiran. Nggak perlu nambahin pikiran lagi, udah centang biru tapi nggak dibalas ya gitu. Jadi gue mending mati-matiin aja semua itu. Biar lega. Seneng banget dengerin email yang masuk ke podcast Kang Gilang, karena biasa tuh ada beberapa email yang mewakilin gue banget dan gue jadi seneng karena ternyata yang ngalamin keresahan dan kesialan seperti itu bukan cuma gue doang. Thanks Kang Gilang udah dibacain. Oke, udah saya bacain. Terima kasih. Email berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Farhan. Bagaimana caranya agar kita bisa move on dari kesalahan yang telah kita perbuat dalam kurung ngecewain orang tua? Sehat selalu ya bang. Gimana cara move on dari kesalahan? Mungkin yang pertama tidak ngulangin lagi, tentu saja. Jangan ngulangin lagi salahnya. Yang kedua, tutupi dengan kebaikan-kebaikan lain. Sehingga kesalahanmu insya Allah dilupakan. Toh kamu sudah berubah dan tidak akan mengulangi. Dan kamu memberikan kebaikan-kebaikan lain untuk menutupi kesalahanmu yang telah terjadi. Gitu kayaknya. Kurang lebih begitu. Oke lanjut ya. Subjek hamba Allah. Halo bang, siang tadi gue dengerin podcast terbaru lu minggu ini. Habis itu gak tahu kenapa tiba-tiba pengen nonton stand up yang zaman dulu. Gue nemu video stand up Bandung pas tahun 2011-2012 gitu di YouTube. Itu 2011. Salah satunya ada video Bang Gilbas. Setelah nonton stand up itu muncullah satu pertanyaan. Masih mau punya anak namanya hamba Allah bang? Tentu saja tidak dong, itu hanya bercandaan biar lucu, oke? Semoga dijawab biar lega. By the way nama gue Ismi ya bang, bukan hamba Allah. Thank you bang, ditunggu segera spesial. Insya Allah 2020 saya akan bikin spesial. Ngomong aja dulu, orang belum ada materinya. Waduh panjang sekali nih. Jangan sebut nama alamat email gue ya bang. Oke. Hai Bang Gilbas, gue ngetik ini sambil dengerin podcast lo yang episode marah. Gue seneng banget denger lo ngomong, adem aja suaranya. Emang suara gue udah ada di puncak. Sehari bisa berkali-kali dengerin podcast lo, bahkan sampai apal isi tiap podcastnya. Ya Allah, lu kagak ada kerjaan apa? Jangan aneh lo. Gue mau cerita biar lega boleh ya? Boleh. Jadi gue suka sama teman gue sendiri. Kita udah kenal setahun dari Twitter. Kenal dari Twitter. Kamu sangat anak zaman sekarang sekali. Udah sering main bareng juga dan bikin komunitas anak Twitter di kota yang gue tinggalin sekarang. Kita sama-sama jadi pengurus di komunitas itu. Wow. Saya baru tahu ada komunitas anak Twitter ya. Punya Twitter aja perlu dikomunitasin. Unik. Oke lanjut. Waktu itu gue sempat ngungkapin perasaan gue ke dia. Respon dia baik. Cuma dia emang gak ada rasa ke gue. Berapa kali setiap ketemu gue selalu bawain dia susu. Lu cewek kan ya? Cewek apa cowok sih? Oh lu cewek ya? Tak kenapa kata-katanya jadi lucu ya. Berapa kali setiap ketemu gue selalu bawain dia susu. Oke. Kadang gue juga suka ngasih skincare. Lu ngasih skincare ke cowok? Ya gak apa-apa sih sebenarnya, cuma pilihan hadiah yang aneh aja. Yang jarang. Atau apapun yang emang mau gue kasih. Kita berhubungan baik sebagai teman dan tahu perasaan masing-masing gimana. Minggu lalu gue ngasih dia barang dengan tujuan gue mau pamit karena bakalan sibuk banget dan jarang main nantinya. Gue pengen dia nyimpen sesuatu dari gue kalau nanti dia berjarak di dalamnya. Kalau nanti kita berjarak. Di dalamnya gue tulisin surat yang lumayan panjang. Gue gak ngasih langsung barang itu. Gue titipin ke temen. Terus dia chat gue. Dia cuma bilang, gue udah ambil titipan dari lo. Thanks ya. Gak usah ada jarak. Asik. Gimana bang? Apakah lo sebagai cowok bakalan ngerespon sesingkat itu kalau posisi lo jadi dia? Sebel sih gue karena direspon sesingkat itu. Tapi gue seneng karena barang dari gue selalu dia pakai ternyata. Oh iya bang, tujuan gue memberi selama ini bukan karena biar dia naksir gue atau apapun. Ya karena gue seneng aja ngelakuin sesuatu untuk orang yang gue sayang. Terima kasih Bang Gilbas, sukses selalu. Semoga kita bisa ketemu. Mau ngapain sih emang kalau ketemu? Barang yang lu kasih apa kalau boleh tahu? Apakah susu yang selalu lu bawain itu buat dia? Kok gue ketawa ya? Nggak lucu kok itu. Bagus bawain dia susu, sehat kok. Emang kita sebagai manusia, terutama laki-laki, harus minum susu. Harus suka susu. Kalau lu sebagai cowok bakal ngerespon singkat itu kalau posisi lu jadi dia. Kalau menurut gue ya, ini gue kasih realitanya aja. Kalau gue sebagai cowok respon singkat, berarti gue nggak tertarik sama ceweknya. Itu aja sih.
Kemungkinan dari gue mungkin sang lelaki pujaan hatimu itu tidak begitu tertarik pada Anda. Jadi dia responnya sekenanya aja. Kayaknya begitu. Ya, oke lah, sudah cukup lah. Masih banyak sih emailnya, tapi nanti aja biar tidak kelamaan podcast ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan episode ini. Terima kasih banyak yang podcast gue jadi top podcast di Spotify-nya. Sekali lagi, perhatikan yang masuk ke dalam tubuh yang kita makan. Karena sayang tubuhnya cuma satu, kagak bisa beli lagi yang baru gitu. Mobil rusakin lo bisa beli lagi, ada asuransinya, tubuh tidak ada. Jadi semoga bisa, setelah nonton video-video yang gue kasih linknya nanti, yang gue omongin dari tadi, semoga bisa dijalani dengan baik. Oke. Karena kita ingin hidup lama, bukan? Apa nggak mau? Takut terlalu banyak dosa yang kita lakukan di dunia ini. Wah. Udah, terima kasih banyak udah dengerin ya. Mau langsung gue upload. Sampai jumpa di episode podcast Biar Lega berikutnya. Ciao. Dadah.